Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, setinggi puji dan sedalam syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha pencipta, Allah yang maha pemurah, yang nikmatnya selalu tercurahkan kepada kita, baik kepada hamba-hambanya yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maupun kepada hamba-hambanya yang suka membantah. Berkat taufik hidayahnya, berkat inayahnya, sehingga kita dapat bermuwajahah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan kita yang dapat melakukan pertemuan ini, kita termasuk majelis yang penuh barokah dan terhindar dari golongan orang-orang yang serakah. Selawat beriringan salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan kita, kekasih kita, pemimpin sejati kita yang telah menyampaikan kebenaran hakiki yang tak mungkin dapat terganti-ganti, yang tak pernah lekang oleh zaman. Beliaulah pahlawan tanpa rupawan, yang dikagumi oleh kawan, disegani oleh lawan, penyelamat kaum muslimin yang mendapat gelar Al-Amin, yakninya baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala yang hadir pada pertemuan hari ini, gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini kita semua termasuk majelis yang penuh barokah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menuntut ilmu, Allah mudahkan surga baginya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas betapa pentingnya untuk mempelajari ilmu pengetahuan, ilmu agama sebagai bekal kita sebagai seorang muslim. Kehidupan ini tidak akan berarti bila tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan, baik di bidang umum, lebih-lebih di bidang agama. Ilmu tanpa agama akan jadi suram dan gelap, dan agama tanpa ilmu akan menjadi lumpuh. Memang harta sangat perlu, tahta sangat menentu. Kalau kita baca sejarah, kita buka literatur sejarah Islam, sebagai contohnya Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Nabi Sulaiman alaihi wasallam pernah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah menawarkan Nabi Sulaiman alaihi wasallam untuk menjadi seorang raja. Yang kedua, Nabi Sulaiman alaihi wasallam ditawarkan oleh Allah menjadi orang yang kaya. Dan yang ketiga, Nabi Sulaiman alaihi wasallam ditawarkan oleh Allah menjadi alim ulama, orang yang berilmu. Karena cintanya Nabi Sulaiman alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, cintanya Nabi Sulaiman alaihi wasallam kepada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Nabi Sulaiman alaihi wasallam lebih tertarik untuk menjadi alim ulama, memilih menjadi alim ulama. Akhirnya Allah mengangkat derajat Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Nabi Sulaiman alaihi wasallam dengan ilmunya, karunia Allah, cahaya Allah, maka Nabi Sulaiman alaihi wasallam menjadi seorang raja. Nabi Sulaiman alaihi wasallam menjadi orang yang kaya, bahkan kekayaannya memiliki gudang emas, intan, berlian dan permata. Pandai berbicara dengan hewan, bahkan kendaraannya adalah angin dan udara.
Maka itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Dan apabila dikatakan kepadamu berdirilah kamu, maka berdirilah. Maka Allah, niscaya Allah akan mengangkat derajat, meninggikan derajat bagi orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Imam Syafi'i pernah mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada adahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin menghendaki kebahagiaan dunia, hanyalah dengan ilmu. Dan barang siapa ingin menghendaki kebahagiaan akhirat, maka dengan ilmu. Dan barang siapa ingin menghendaki kedua-duanya, hanyalah dengan ilmu. Dunia dan akhirat dengan ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegaskan kepada kita dalam sebuah hadisnya, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatahlik. Kun aliman, jadilah kamu orang yang berilmu, au muta'alliman, atau jadilah kamu orang yang mempelajari ilmu, yang belajar tentang ilmu, au mustami'an, atau jadilah kamu orang yang mendengarkan ilmu, au muhibban, atau jadilah kamu orang yang mencintai, yang menyukai ilmu, wala takun khamisan fatahlik, dan janganlah kamu jadi yang kelima, pasti kamu akan celaka. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sangat bersyukur bisa silaturahmi dengan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini akan menjadi suatu kebaikan dan menjadi saksi kepada Allah sebagai bentuk amal ibadah di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan kita yang berkumpul di majelis ini, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menuntut ilmu adalah bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan ke ibu kota, pulang kampung naik kereta. Ilmu itu bagaikan pelita menerangi alam semesta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.